menyatukan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Haji Fujianto MP, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan sekolah kita akan menjadi sekolah yang panutan dan menuntun siswa ke arah yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Allahumma ja'alna wa awladana wa talamidana min ahli al-'ilm wal khair wal 'afah innaka 'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bapak Ibu guru dan mungkin ada ibu atau bagaimana? Alhamdulillah Bapak Ibu, saya sangat tersanjung dan terharu Bapak Ibu. Ide dari sahabat kita ini yang 5 ini bagian dari upaya secara pribadi dan kelembagaan mengangkat derajatnya. Saya apresiasi sekali, sangat apresiasi. Sentuhan kreativitas ini, inovasi ya, dan bimbingan itu. Baik, di sini ada perubahan paradigma. Jadi apa itu paradigma? Paradigma itu adalah bagaimana cara kita mengalihkan pola pikir yang sebelumnya menjadi pola pikir yang akan lebih maju lagi. Nah, di sini ada kegiatan kepalan tangan. Saya minta 2 orang untuk bermain dengan saya di sini di depan. Boleh mungkin? Silakan Beli, ke depan Beli. Sebentar Beli. Tepuk tangan Beli. Beli jadi A, saya jadi B, ya. Beli silakan menulis sesuatu yang tidak saya ketahui. Silakan Beli menulis sesuatu yang tidak saya ketahui. Yang sangat berharga buat Beli. Misal apa gitu ya? sudah ditulis. Oke, nggak apa-apa. Nah, silakan dilipat buat kepalan tangan. Nah, saya akan merayu Bu Eli bagaimana supaya Bu Eli ini bisa memberikan apa yang Bu Eli tulis, sehingga saya bisa melihat apa yang beliau tulis. Nah, ini nantinya akan memberikan suatu pemahaman kepada kita, kenapa kok seperti itu. Ya, itu. Jadi Beli tolong sekuat tenaga ya, jangan sampai terpengaruh atas bujuk kerayuan saya. Ya, jadi Beli yang cantik, menawan, boleh saya lihat apa yang Beli tuliskan? Kan Beli cantik, baik hati, jadi ya kedepanan Beli. Karena kita kan pasangan yang berduet ya Bu ya. Beli, bolehkah saya melihat apa yang Beli tulis? Tidak boleh. Sedikit aja. Nanti saya belikan bakso di depan. Atau belikan mukena baru. Saya jual mukena. Biar saya beli mukena Beli. Alhamdulillah laris sudah. Beli suka apa? Beli suka apa? Alhamdulillah sudah terstandar semua ada. Sudah ya. Kalau saya ini nanti saya kasih uang deh 500 juta. Alhamdulillah ada. Tidak mungkin Mbak. Ada ini kecil banget ini ya. Sedikit aja Beli.
jangankan cuma sedikit. Banyak. Coba Bayu tangannya tuh di ininya ada apanya? Yang di tengah juga, di muka. Yang di tengah juga. Itu di tengah. Ini di gigi kanan. Pakai software jadi nggak bisa digigit. Oke. Bertepuk tangan yang ini kepada Ibu. Terima kasih Ibu. Nah, ini menandakan bahwasanya seseorang itu yang memegang suatu kendali. Bagaimanapun orang itu mau membujuk untuk membuka paradigma kita, tapi kalau diri kita tidak mau membuka pikiran kita, pola pikir kita ke hal yang negatif, ke hal yang positif, maka kita tidak akan bisa membukanya. Nah, itu yang akan kami lakukan nanti untuk bagaimana kita memberikan budaya positif di SMA Negeri 2 Sumeneb. Nah, budaya positif itu sendiri adalah budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wajah-wajah cerah di hadapan saya ini membuat saya semakin bersemangat. Apalagi yang baru datang dari tanah suci, sekarang masih bersama malaikat. Alhamdulillah kemarin kita sudah didoakan. Bapak Ibu, mohon izin Bapak, teman-teman Wakasek, posisi saya sekarang sebagai calon. Saya adalah kebagian dari nilai dasar kebutuhan manusia. Dan ketika saya mempelajari materi ini, saya kaitkan dengan apa yang terjadi SMA 2. Ternyata saya mengasumsi bahwa manusia melakukan sesuatu berdasarkan kebutuhan dasarnya. Entah itu siswa, entah kita sebagai guru. Ada 5 dasar kebutuhan manusia yang pokok. Yang pertama, yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan dari setiap manusia. Bisa bersifat fisiologis, yaitu kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan rumah, dan kebutuhan rasa aman. Nah ini, maka siswa di kelas pun akan membutuhkan rasa aman, rasa nyaman, dan meaningful, kebermaknaan. Ini yang baru saya sadari. Ketika siswa sudah belajar, bolpennya sering hilang, dia tidak nyaman di kelas. Nah jadi meaningful ini, kebermaknaan ini, ketika saya kemarin melakukan itu adalah segitiga. Kenapa nak? Kamu kok main HP? Iya Pak, diajari tidak ngerti Pak. Mau tanya takut Pak. Terus apa nak? Ya sudah Pak, buka HP Pak. Nah ini menjadi introspeksi buat kita sebagai pendidik. Apakah kita sudah meaningful di kelas, kondisi kelas kita? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebutuhan akan disayang dan diterima. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf sekali lagi, ini sekedar saling mengingatkan introspeksi diri kita sebagai guru. Saya kebetulan bagi saya sendiri bahwa ini kaitannya dengan hubungan sosial. Ketika siswa, saya melihat untuk pelajaran saya sendiri kemarin, kenapa kamu tidak mau mengerjakan? Ternyata dia lebih senang itu kalau dipanggil. Ketika pendampingan dia senang mengerjakan. Kenapa? Karena didampingi oleh guru. Ternyata apa? Dia tidak pernah diperhatikan oleh orang tua di rumah. Berarti kebutuhan kasih sayang ini kurang. Berarti anak sebenarnya membutuhkan perhatian itu pada kita. Hanya kita kadang-kadang apa? Untuk melakukan ini kita butuh adanya satu merendahkan dalam arti mendownkan daripada ego kita, jadi agak sabarlah sedikit. Kadang-kadang coba kita amati Bapak Ibu, kalau didekati kenapa anak ini selalu terbuka. Kadang-kadang kita kan tidak tahu. Ketika ditanya-tanya ternyata di rumahnya sering dimarahi, broken home dan yang lain. Saya yakin Bapak Ibu lebih tahulah seperti ini. Itu mungkin adanya kasih sayang. Anak, silakan setelah ini langsung bersihkan halaman atau apa seperti itu ya. Biasanya dengan nada yang agak tinggi atau apa. Nah, kenapa ini saya sarankan tidak terjadi? Karena ini ada hasilnya Bapak Ibu. Ini bukan berdasarkan saya, tapi berdasarkan teori yang sudah disampaikan oleh William, dan ini juga berdasarkan penelitiannya. Di mana di sini disimpulkan bahwa
anak yang biasa kita hukum, dia akan merasa marah, dendam. Maukah Bapak Ibu memiliki siswa yang nantinya memiliki rasa pendendam, pemarah? Tidak kan ya? Semoga kita tidak mengeluarkannya hal seperti ini. Jadi sebaiknya kita tidak menjadi posisi penghukum. Kalaupun ini dilaksanakan, mungkin nanti di paling akhir-akhir kalau sudah mungkin Bapak Ibu sudah tidak kuat lagi atau lain sebagainya, maka bolehlah posisi penghukum kita lakukan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini merupakan solusi terakhir, bukan solusi yang pertama. Oke. Selanjutnya di sini adalah membuat merasa bersalah. Ini sering juga kita lakukan. Terutama saya juga pada waktu di tim Tatim. Saya mesti menyampaikan ke anak-anak yang terlambat, ayo terlambat lagi, tidak kasihan sama orang tuanya di rumah yang kerja, cari uang buat kamu sekolah. Ternyata kamu di sini terlambat, enak-enakan seperti itu kan ya Bapak Ibu. Dan di situ ternyata disalahkan Bapak Ibu. Karena di sini juga ada dampak negatifnya terhadap anak. Dampaknya di situ anak tidak menjadi percaya diri. Itu yang pertama. Kemudian anak merasa gagal terhadap dirinya sendiri. Dia pasti akan kecewa terhadap dirinya. Oh, berarti saya salah selama ini. Ada juga dia nanti mentalnya down. Kemudian dia tidak ingin pergi lagi ke sekolah. Coba Ibu bayangkan, mungkin dulu Bapak Ibu waktu sekolah, hal apa yang menyenangkan buat Ibu? Pasti saat-saat bahagianya saja kan? Saat-saat buruknya, saat Bapak Ibu dimarahi oleh guru atau lain sebagainya, itu sangat hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Makanya kita membangun motivasi intrinsik ke anak, bagaimana anak itu bisa menjadi percaya diri. Jadi kita tidak boleh menjas anak, ayo tidak boleh seperti ini ya, membuat merasa bersalah. Selanjutnya, yang ketiga, di sini posisi teman. Kalau posisi teman ini ada dampak baik dan ada dampak negatifnya. Dampak positifnya apa? Positifnya kita bisa dekat dengan anak, ya kan? Kita bisa, anak bisa terbuka dengan kita, anak bisa menceritakan segala sesuatunya terhadap kita. Tapi dampak negatifnya apa? Ketika kita berteman dengan anak, maka ketika ada sesuatu hal misalnya Bu Eli, ini sebagai murid ya, kemudian Bu Eli datang ke saya, Bu saya ada masalah seperti ini. Pasti ibu yang bersikap sebagai seorang teman, maka dia akan membantu Bu Eli, ya kan? Dan Bu Eli akan merasa senang. Berarti Bu Eli menciptakan, Bu Eli itu hanya senangnya sama Bu April saja, sama ibu-ibu yang lain tidak disenangi seperti itu. Jadi posisi teman sebaiknya kita lakukan, tapi juga sebaiknya dikendalikan. Artinya tidak terlalu dekat sekali dengan anak-anak seperti itu, sehingga anak-anak tidak merasa bahwa guru itu sebagai teman kita seperti itu. Jadi masih ada wibawa Bapak Ibu ya. Selanjutnya ini adalah pemantau. Nah, kalau pemantau ini kita hanya mengawasi anak saja. Nah, dan di sini hasilnya kita harus paham dulu konsekuensinya apa. Jadi kita cek anak. Biasanya pertanyaan yang diajukan itu adalah ya sama seperti kalau di tim Tatim ya. Ayo peraturannya itu apa? Kan jam 6.45 sudah harus ada di sekolah seperti itu. Nah, ini merupakan sebagai pemantau di situ ya. Dan di sini hasilnya juga guru tidak menunjukkan emosi ya, tapi di sini juga merasa bersalah. Anak juga masih akan merasa kecewa di situ. Selanjutnya, dan ini mungkin yang kita harapkan bersama, bahwa posisi yang terakhir, posisi yang kelima, yaitu posisi sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi ketika ada masalah, sebaiknya guru maupun siswa berkomunikasi Bapak Ibu. Jadi tidak saling menyalahkan. Gurunya menurunkan egonya, siswanya juga harus menurunkan egonya. Jadi kita harus sama-sama mengetahui ada permasalahan apa sebenarnya. Seperti yang disampaikan Pak Darus tadi, kebutuhan dasar apa yang masih belum terpenuhi terhadap anak. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Berarti kan kebutuhan dasar yang tadi disampaikan Pak Darwis masih belum terpenuhi. Dan itu tugas kita Bapak Ibu untuk membantu anak-anak dalam menumbuhkan nilai-nilai yang positif. Kami di sini kita belajar bersama.
Di sini saya bukan yang paling pandai katanya Bapak tadi, tetapi di sini kita hanya akan sharing ilmu yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, yaitu bagaimana menciptakan budaya positif. Salah satunya dengan membuat keyakinan kelas. Ini ada pertanyaan. Mohon izin berdiri saya Bapak. Pertanyaan pertama mungkin, kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Nah, untuk menjawab itu tadi sedikit disampaikan sama Bu April bahwa ada clue bahwa dari siswa bahwa peraturan dibuat untuk dilanggar. Padahal ini terjadi karena ketidaktahuan, ketidakpahaman, kemudian yang terakhir pasti ketidakyakinan dari siswa, seperti itu. Nah, untuk menjawab kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas, nah kita jawab pertanyaan ini seperti ini Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Seperti itu. Kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan. Lalu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Juga kemungkinan jawaban kita untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, nilai kesehatan, nilai keselamatan ini yang kita sebut sebagai keyakinan. Silakan Pak. Nah, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang baik itu suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi di sini menekankan pada keyakinan seseorang itu akan memotivasi orang dari dalam. Jadi setiap orang itu akan tergerak, akan termotivasi, akan bersemangat melakukan apa yang dia yakini daripada hanya menaati peraturan-peraturan yang ada, apalagi tertulis seperti itu. Termasuk siswa murid-murid kita Bapak Ibu. Jadi murid-murid juga seperti itu. Penting kita pahamkan kepada mereka apa itu nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dari situ mereka akan paham mengapa ada peraturan-peraturan yang diberikan kepada mereka. Jadi mereka nantinya akan mentaati peraturan-peraturan itu karena keyakinannya, bukan karena takut oleh Bapak Ibu gurunya. Nah, di sini kita akan praktik langsung bagaimana membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu tidak boleh makan di dalam kelas misalkan, tidak seperti itu. Jadi kalimatnya diubah ke kalimat yang positif. Biar sama pimpinan juga Bapak. Keyakinan sekolah nanti. Nah, kelasnya kelas di sini maksudnya Bapak Ibu. Membuat peraturan, Bapak Ibu nih. Jujur nggak ada ya, jujur ya. Ini bukan masalah. Si anak terlambat. Nah, kamu terlambat. Kenapa? Jadi distabilkan dulu. Jangan dibuat ikuti aturan institusinya dulu. Jadi distabilkan identitasnya. Kemudian setelah itu kita validasi tindakan mereka.
Silahkan, kemarin kita ikut simulasi. Katuan tak nero. Jadi kami di sini punya sebuah yel-yel yang nanti setiap kelas akan sama, yel-yelnya akan seperti ini tentang keyakinan sekolah dan kelas. Ya, jadi saya terlebih dahulu akan mencontohkan cinta Tuhan, mandiri dan tanggung jawab, jujur, hormat dan santun, toleransi. Ya, jadi itu adalah yel-yel dari kami nantinya yang akan diimbaskan kepada seluruh kelas. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau sudah masuk kelas nanti bisa menggunakan yel tersebut. Oh iya, kita coba yel-yel keyakinan sekolah. Kita coba yel-yel keyakinan kelas. Guru dan siswa, cinta Tuhan, mandiri dan tanggung jawab, jujur, hormat dan santun, toleransi. Jadi bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Sebentar lagi akan masuk ke kelas 10.5, 10.6, 10.7, 10.9 dan kelas 10.10 untuk membuat proyek kami di guru penggerak ini, yaitu kami nantinya akan membuat keyakinan kelas yang keyakinan kelas itu karakternya cinta Tuhan, mandiri dan tanggung jawab, jujur, hormat dan santun serta toleransi. Nah, mungkin nantinya bisa diikuti oleh Bapak Ibu wali kelas. Dipersilakan waktunya diserahkan kepada Bapak Ibu wali kelas untuk membuat sebuah keyakinan kelas sehingga anak-anak bisa meyakini bahwasanya apa yang mereka buat itulah yang akan mereka lakukan di dalam kelas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.